Selamat datang di bangku sekolah, serba-serbi cerita masa sekolah. Oke, untuk narasumber kali ini cukup gokil, sangat gokil malahan ya. Dari semua pengalamannya yang gokil itu ada sesuatu prestasi yang sangat membanggakan bagi kita semua. Betul. Dan itu diharapkan ya, sangat diinginkan ya. Benar. Siapa lagi kalau bukan Ahmad Saleh. Gimana kabar? kabarnya? Saleh, Ahmad, Alhamdulillah baik. mau dipanggil apa? Ahmad Saleh? Ahmad. Ahmad saja. Oke. Aktivitasnya apa sudah persiapan nih? Persiapan mau ini nih. Paling Bu belajar bahasa Inggris. Oh, lagi Tes belajar TOEFL. bahasa Inggris. Ahmad ini yang mendapatkan apa? Bukan beasiswa ya, tapi SNPTN, jalur SNPTN ke UI, jurusan Teknik Teknik Sipil. Sipil. SNPTN gitu ya. Walaupun sebelumnya udah ada, tapi kalau SNPTN itu termasuk yang susah ya, yang sulit. Benar. Oke, nanti kita akan ulik ya bagaimana prosesnya Ahmad ini mendapatkan jalur ke SNPTN dan lolos ya, kayak gitu kan. Nah sebelumnya Rik, seperti biasa, Karena udah masuk di podcast kita, bangku sekolah, maka Oke. kita akan mengulik kenangan-kenangan yang membekas selama Ahmad Saleh sekolah. dan informasi yang barusan mendadak itu Iya bener. gokil banget, sangat gokil sampai dapat golnya ke sini, dapat dia ke UI kayak gitu, itu luar biasa kayak gitu. Akan banyak cerita yang di luar di luar ini ya, nggak kebayang gitu Di luar awalnya, ekspektasi kita. nggak kebayang aja awalnya ini apa sih materinya kayak gitu. Dia kan kita tahu oh iya SMPTN, UI kayak gitu kan. Ternyata gitu ya. Ada apa nih di balik Ahmad Saleh? Oke, mulai cerita. Apa tuh katanya? Saya itu baru apa? Tidak ada teman perempuan yang belum saya dibuat nangis. Itu SD SMP? SD Bu. Semuanya SD. sama laki-laki. Oh, semua sama laki-laki. Jadi gimana? Iya, Bu. ceritanya? Cerita gimana? Cerita ke kita semua nih. Kenapa? Gak tahu Bu, pokoknya Kamu dijailin kamunya, kamu Gas. nakalin. saya yang nakalin Bu. Contohnya nakalin apa? Sampai laki-laki pun nangis sama kamu. Ya seperti ditaliin sepatunya atau dihilangin gitu Bu, diumpetin Sepatunya? Atau pas itu teh Yang paling parah. Yang paling parah kalau ke perempuan apa? Kan perempuan juga permen karet Bu, Permen karet. ditaruh di itu, diduduk. di meja. Di kursi. Bu. Jadi didudukin kayak gitu. Ya Bu. Itu semua. Semua pernah itu Bu. Pasti yang kenal saya mah pasti tahu itu. gitu ya. Wah, ada hati yang kena. Saya minta maaf udah gitu. Itu masa lalu ya. Itu mah kenangan waktu kecil ya, muka kayak gitu. Oh, itu salah satunya. Ada gak sampai orang tuanya itu datang nih ke orang tua kamu? Ahmad Saleh gini-gini minta pertanggungjawaban nih, anak saya diginiin. Pernah Sampai nggak? nangis gitu. Ada. Pernah Bu. Pernah. Iya. Kasusnya apa tuh? SD juga Jadi masih? itu teh ada yang nuduh ke saya Bu. Oh, itu menuduh. Maksudnya kan itu teh ada payung. Tapi payung teh gimana ya? Dirusakin sama teman, tapi nuduhnya sama saya Bu. Oh, berarti itu mah emang asli bukan kamu ya? Iya Bu. Oh, oke. Tapi pas itu teh gimana ya? Tapi Lupa orang lagi. lain teh pasti percaya karena kamu biasa usil. Iya Bu. Aduh, tapi kamu tahu nggak orang itu yang ngusilinnya siapa gitu? Tahu Bu, teman saya dulu teh. Oh, yang itu. ngusilinnya. Iya Bu. Terus tanggapan orang tua kamu gimana? Nanya dulu nggak, kamu gini nggak? Atau dia tahu apa kamu yang cerita itu bukan kelakuan kamu? Atau gimana? Enggak Bu, kalau dipanggil juga gak ada. Orang tuanya juga suka di sawah gitu. Oh, jadi nggak ketemu langsung sama orang Iya tua Bu. kamu? Belum pernah, maksudnya dipanggil dipanggil. Iya. Tapi gak kebenaran ada gitu di orang rumah. tuanya. Kalau kakak pribadi gitu, kamu suka usil nggak waktu SD? Atau enggak kalau di rumah itu kamu pendiam? Enggak, Bu. Ahmad Saleh ini anak keberapa? Anak ketiga dari Tiga. Tiga Iya. bersaudara. Anak bungsu gitu ya. Iya, Bu. Terus kakak-kakaknya kamu Setelah melihat kabar gitu gimana? gimana kayak gitu? Maksudnya kamu di rumah tuh pendiam, Enggak Bu. sama jayunya. Iya Bu. Contoh nih, kakak kamu laki-laki semua atau ada yang perempuan?
Laki-laki semua, Bu. Yang paling jahilnya kamu ke kakak kamu apa? Waktu itu. Pernah apa? Kalau tidur, Bu, suka diganggu. Contohnya ngeganggu itu seperti apa? Suka kalau tidur. Tidurnya itu baru tidur. Iya. Suka berisik, Bu. Ngedengkur. Apa kamu yang berisik? Saya yang berisik, Bu. Oh, gitu. Atau pas itu sholat subuh. Ya. Kan subuh teh susah bangun, Kakak. Suka dicepuin sama mama. Cepuin tuh apa maksudnya? Maksudnya dibilangin. Jadi mama teh suka marah kalau enggak. Kamu yang cepu ya. Iya, Bu. Oh, berarti kamu juga walaupun usil tapi sholat subuh bukan cepat ya, maksudnya nggak susah ya bangun subuh. Iya, Bu. Oh iya, bener berarti nggak susah bangun subuh, itu salah satu ininya ya. Mantap kayak gitu. Selain itu apa keusilan kamu? Tadi kan ngiketin tali sepatu. Ada yang sampai berkelahi nggak sih? Nggak mungkin lah usil doang. Iya itu mah, Bu, pasti, Bu. Cuman berkelahinya bukan anak maksudnya di bawah saya atau setara dengan saya, tapi di atas, Bu. Kelas seperti saya kelas 3, lawannya kelas 4, kelas 5 gitu. itu hanya flashback ya, nggak harus dicontoh sama yang lainnya. Nggak apa-apa, itu kenangan ya yang nggak bisa dirubah, tapi kita dapat pelajaran lah ya kayak gitu kan. Ke SMP. SMP, dengar SMP sampai mau lolos pun dapat kartu kuning. Ceritakan itu sampai kamu dapat kartu kuning. Pas kelas 3 itu mah, Bu. Oh, berarti kelas 1, kelas 2 itu masih normal kamu sekolah? Enggak, Bu. Itu juga nakal, cuman belum di itu, Bu. Belum ketahuan? Belum di kartu, Bu. Masih banyak itulah. Masih banyak pengampunannya. Iya, Bu. Kelihatan. Bentuk-bentuk kenakalan apa selain apa bolos doang, atau kamu pernah nggak sih zaman SMA itu ikut-ikut apa sih kayak tawuran atau kayak apa sih geningan? Nggak apa sih kayak gitu kan? Pernah nggak? Atau cuma nakal-nakal biasa kayak gitu? Saya, Bu, pemimpinnya. Benderanya juga, Bu, di saya, Bu. Ditaruhnya juga. Bendera SMP-nya juga. Bingung saya. Ya. Oh, gitu. Berarti ini sesuatu yang membanggakan bagi teman-teman kamu pun. Benar nggak sih? Iya nggak sih? Iya, Bu. Kamu tuh ketuanya. Iya, nggak sampai kata kamu iyalah kayak gitu kan. Berarti kalau kamu ketuanya, kamu memimpin sampai kakak kelas kamu tuh dipimpin sama kamu. Kalau masih kelas 1, kelas 2 mah belum bendera itu belum di saya, Bu. Masih ngikut-ngikut. Iya, Bu. Kalau udah kelas 3 mah benderanya dipindahin ke saya, Bu. Karena apa itu? Karena kamu melakukan apa yang bikin... Karena itu, Bu, adik kelasnya gak berani sama saya mah. Kalau sama yang lain mah berani. Oh, berarti kamu itu karena ditunjuk sebagai ketua pemimpin itu karena emang banyak ditakuti. Bukan ditunjuk sih, Bu. Lebih ke maksudnya ada seleksi. lebih sadar gitu. Karena yang lain mah pasti takut, Bu, kalau digituin. Atau kamu itu punya keunggulan dari postur tubuh tinggi. Emang dari dulu SD? Enggak, Bu. Saya mah maksudnya gak lihat badan atau gak lihat itu. Terus Nggak, aja. yang lain lihat kamu dari tinggi badan mungkin udah kelihatan, oh takut nih tinggi badannya kayak gitu. Gak tahu, Bu. Dia merasa takut gitu. Oh, mulai aja kamu, yang paling pengalaman ya, itu kan pengalaman kita flashback aja ya, bukan untuk apa gitu. SMP nih, SMP yang pernah kamu, aduh kayaknya cukup sekali melakukan ini dan nggak akan bakal lagi dan yang lain kayaknya jangan melakukan itu, cukup saya aja, apa tuh? Pas kelas 3, Bu. Apa? Bolos pelajaran wali kelas, Bu. Terus? Ngajak hampir semua, Bu. Sisa berapa ya? Sisa Maksudnya 2 apa 3? semua Bu? itu Laki-laki. Sekelas itu? Ya, Bu. Dibawa ke warung. Terus? Di warung ya biasa ya, Bu. Biasa kayak gitu ya. Tahulah kalian biasa apa kayak gitu kan. Nah, besoknya pasti kamu dapat hukuman tuh dari wali kelas kayak gitu. Diapakan? Apa nunjuk gak temen Bukan kamu? besoknya, Bu. Pas pulang lagi ke sekolah langsung disambut sama wali kelas, Bu. Dilariin di sekolah.
Oke. 10. 10 kali. Ya Bu. Oke. Cuman ditawar 1 Bu. Jadi 9. Iya Bu, tadinya Bu disuruh buka baju, tapi Iya. banyak yang nolak Bu. Oh, alasannya panas apa? Malu. Nggak tahu Bu, malu mungkin. Oh iya, tapi kamu kalaupun dapat konsekuensi, dapat hukuman itu paling terdepan tetap. Tetap Ya, kamu Bu. paling Nerima depan, gitu. tanggung jawab. Iya nerima Bu. Berarti alasan jadikan pemimpin salah satunya kayak gitu kan, gitu. Nah, bolos-bolos itu bentuknya seperti apa sih bolos-bolos itu? Atau ceritakan deh yang menarik itu yang kita tuh nggak tahu, kamu tuh ketuanya, tapi bilang ketuanya. Nah, ketuanya itu kamu tuh ngomandoin atau apa gitu, atau Sebagai dalang otaknya otaknya atau kalau gimana? ada kerusuhan itu atau apa kayak gitu. Atau panglimanya gitu. Apa tuh kalau maksudnya ketuanya itu? Seperti Bu, kalau ada acara ini, Iya. acara sama sekolah lain, Mm-mm. harus siap Bu. Kondisiin yang lain gitu. Ya Bu, Acara maksudnya? kayak tawuran gitu Bu. Oh, harus siap gitu kamunya ya. Iya Bu. Oh, bolos-bolos itu karena kamu udah terjun ke sana, terus Enggak kamu Bu, kalau bolos mah itu mah kalau pulang sekolah Bu. Soalnya pasti ketahuan Bu itu teh. karena mungkin nama kamu itu udah ada di daftar, ya, daftar Iya. nama gitu ya, harus di. Iya, Oke. Itu kan flashback ya masa lalu yang pasti penuh pelajaran dan kamu pun lagi mencari jati diri kan. Belum tahu nih saya tuh seperti apa kayak gitu. Nah, yang paling mengejutkan dari semua kekonyolan dan kegokilan Ahmad Saleh ini, tahun sekarang itu satu-satunya yang masuk ke UI jalur SNMPTN. Itu kan luar biasa. Teman-teman kamu yang dulu itu pastinya nggak menyangka, ya nggak? Iya Bu. Pantesan saudara ibu pun bilang, kenal Ahmad Saleh. Kok kenal kayak gitu kan? Kok kenal? Oh, inilah maksudnya kenal kayak gitu kan. Maksudnya kenal itu. Itu sambutan pertama pas pembukaan SNPTN, kamu di mana posisi? Di sekolah atau di rumah? Ada di rumah Bu. Di rumah. Orang tua ada? Kakak, kamu Ada di bawah. didampingi sama siapa pas pembukaan SNPTN? Maksudnya Bu daftar apa dibuka? Pas dibuka nih, kamu lolos nih kayak gitu Sendiri Bu di kamar. di kamar. Terus Iya. kamu ngasih tahu nih orang tua. Iya Bu. Terus kata Terus orang gimana tua tanggapannya? ekspresinya percaya nggak? Itu kaget Bu. Terus gimana bilangnya? Ah, maneh mah gitu, bohong gitu nggak? Enggak Bu. Syukur aja. Syukur kayak gitu ya. Nyangka nggak sih kayak kakak kamu kan kayak kakakmu kan bukti sejarah ya Rik ya, kayak gitu. Kamu dari kecil kayak gini, kayak gitu deh. Terus menyangka nggak sih adiknya itu bisa lolos? Yang menyebabkan perubahan Iya. dari diri itu. Sebenarnya dari faktor apa itu yang menyebabkan diri untuk bisa pengen kuliah di UI gitu. Faktor Itu, Bu. perubahan. Faktor perubahannya jadi Motivasi. jauh ya Bu. Jauh maksudnya sikap saya waktu SMP sama SMA jauh itu Bu. Emang dari pas masuk. Oh iya, sebelumnya maaf. Ini juga kan kamu juga kan nggak langsung sekolah Sempat kan? berhenti 1 tahun ya. Sempat berhenti 1 Iya. tahun karena alasan yang tadi ya. Iya Bu. Kamu banyak bolos kayak gitunya. Nah, setahun kamu tidak sekolah. Terus tiba-tiba kamu masuk lagi sekolah. Itu apa sih kamu maksudnya? Apa langsung bisa adaptasi ataupun kamu juga apa sih kayak gitu masih apa kayak gimana? Adaptasi dulu Bu. Soalnya perbedaan masa SMP sama SMA tuh beda banget Bu. Kamu aja ya langsung Bu. jomplang gitu ya. Oh, saya tuh harus kayak gimana gitu ya. Iya Bu. Kan saya di pondok Bu. Mm-mm. Di pondok itu Bu banyak sekali pelajaran Bu. Di situ Bu saya banyak perubahan Bu. Oh, mulai kamu di pondok gitu ya. Iya, Bu. Kamu mondok di Terketuk mana? gitu Di mana hatinya. waktu itu? Di sampai sekarang Bu di Masih Iya Bu. Cuman pulang lagi pulang. ngalong ya bahasanya ya. Ngalong ya, mondok kayak gitu ngalong atau apa sih bahasanya? Enggak emang Enggak Bu, kamu kalau dulu mah pas kelas 1 satu semester sebelum corona mah Bu. ya. Di pondok Bu, adanya Bu, gak di rumah. Oh, jadi kamu mendapatkan pelajaran sampai kamu itu Berubah. mutar gitu ya. Ya mutar balik gitu pikiran Iya, kamu. Bu. Ketika di pondok kamu dapat apalah di pondok itu gitu. Sampai kamu bisa berubah kayak gitu sampai ke Banyak titik ini. Bu. Salah satunya yang menyadarkan kamu apa?
Saya berpikir kalau saya gini-gini terus Bu, gak ada perubahan. Saya mau jadi apa? Iya kayak gitu Bu, kan. lihat orang tua sama kakak gitu Bu. Oh, iya gitu. Lebih lihat ke keluarga, sama Iya, masa Bu. depan kayak gitu. gitu kan. Ya Bu, belajar bahasa di sana Bu, di pondok. Sopan santun. Iya Bu. Kan ada ini ya, adab ya itu Tata kayak. krama. Iya Bu. Kayak gitu. Jadi emang keputusan yang tepat kali ya orang tua Ahmad itu memasukkan Ahmad ke pondok dulu ya. Iya Bu. Karena emang ada istilah ketika apa sih kita itu istirahat juga nggak apa-apa gitu ya. Kalaupun emang takdir kita ke sana, kita nggak akan ada istilah telat nyampe kayak gitu kan. Kalau udah nasibnya kayak gitu kan. Kalau misalnya Ahmad itu langsung sekolah kan belum nasibnya, belum tentu kayak gitu kan. Ini emang Ya, Bu. nasib. Ini jalan ceritanya ya. Kalau nggak kayak gitu mungkin nggak akan jadi Ahmad yang sekarang. Bener nggak ya? Iya Bu. Mungkin yang Ahmad yang SMP kayak gimana terbawa ke SMA kayak kan masih banyak ya teman-teman Ahmad yang SMP-nya kayak gitu masih terbawa ya, belum move on lah ya Iya Bu. dengan suasana SMP. Oke, kembali Terus ke yang tadi. perubahan faktor belajar, cara Iya. belajar kan pasti berbeda tuh. Udah di dulu di SMP, sekarang pondok dan kembali ke SMA. Iya. Belajar lagi itu gimana? Masih sama atau enggak faktor belajarnya? Iya, Cuman merasa lebih mudah aja Bu. lebih Kalau- mudah. Lebih serius Iya gitu. Bu. Kan Kenapa? sayanya merhatiin Bu. Dari dulu mah jarang Bu. Tapi kalau Oke. pelajaran matematika Bu, dari dulu juga saya mah dari SD sampai SMP belum di pernah bawah KKN lah? 80. Pasti di atas 80 atau 80 gitu. Mantap. Cuman matematika doang Bu. Kalau pelajaran lain mah paling pas Bu. SMP juga jujur. Gara-gara gak ngapalin gitu ya, gak Iya, merhatiin. iya benar-benar. Enggak Bu, kadang mah itu sama gurunya gitu. Ada gimana gitulah. Iya. Iya Bu. Oke. Berarti kan dari SD Ahmad itu belum pernah bisa dikatakan belum pernah memaksimalkan potensinya. Ya Iya nggak? Bu. Diajak Dulu main juga. kayak gitu, cuma main-main doang kan. Iya Bu. Pernah disuruh ikut lomba matematika, Waktu cuman SD. waktu SD kelas 5. Iya. Cuman gak mau Bu. Alasannya Buat apa Bu? Kata saya. emang waktu kecil kita jujur ya buat Benar, apa kayak gitu kan. Emang nggak masalah alasan itu, sebenarnya nggak ada masalah kayak gitu. SD SMP potensi Ahmad itu nggak disalurkan ya. Bakat kamu tuh nggak disalurkan Iya, gitu Bu. ya. Nah waktu SMA kamu sudah menemukan titik, kalau saya belajar Jati diri. saya bisa menemukan titik itu gimana? Kalau saya baca saya pasti Yakinin bisa. diri. Iya. Gimana? Mulai Itu apa? aja Bu. Maksudnya jadi motivasi itu keluarga Bu. Mm. Dengan merhatiin terus pelajaran. Merasa mudah Bu gitu. Soalnya nggak semua ya, banyak Iya. anak yang kayak Erik, kayak saya aja udah berapa kali kayak memperhatikan serius ya. Kayak sudah menghafal juga tetap nggak bisa hasil maksimal. Iya. Kalau kayak Ahmad kan emang orangnya emang punya apa sih? Punya potensi Iya. kayak gitu ya, punya bakat tersendiri ya, bakat kayak gitu kan. Mungkin karena alasannya dulu itu belum tahu masih anak-anak Tidak kayak fokus gitu ya. Intinya berarti kalau kamu itu lebih ke fokus, asal kamu fokus kamu bisa kayak gitu kan. Iya Bu kayaknya. Dan kamu itu kan tadi pernah bilang sebelumnya saya itu nggak pernah menghafal Bu, bener nggak? Iya Bu. Cuman waktu pas SMA Iya, berusaha Bu. Maksain. maksain menghafalin Iya Bu. dan akhirnya kamu bisa. Iya Bu. Mudah Ketagihan lebih nggak? Ketagihan nggak lebih setelah itu? mudah. Cuman semester 1 doang Bu. Itu Semester sini banyak. kelas berapa kamu mencoba untuk menghafal? Kelas 10 Bu. Kelas 10. Iya. Kelas 11-nya kamu kembali ke apa yang kamu dengar itu apa yang kamu ingat. Iya Bu. Oh, bekal-bekal itu. Prestasi selama di SMA kan itu udah berubah nih. Apa aja tuh prestasi? Iya, ada nggak eskul kan organisasi ikutan? Ya, organisasi ikutan Bu. Apa? Organisasi. Pas Bu. Pas. Oh iya, pas ikutan. Sepak bola Termasuk pemain inti nggak? Kalau Ahmad? Enggak Bu. Kalau dulu mah pas pertama masuk waktu masih botak. Iya. Oh Ikut. iya, ikut. Setelah itu mah enggak Bu. Kenapa alasannya? Jarang latihan. Oh, jarang latihan, udah nggak ada motivasi ya, udah nggak ada semangat. Ya Bu. Nah, ini kan kamu masuk jalur SNPTN ke UI lagi, kayak gitu kan. Nah,
prosesnya itu tuh kayak gimana kayak gitu. Seorang Ahmad Saleh yang tadi kita kilas balik SD-nya, SMP-nya kayak suatu keajaiban aja ya Rik ya. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Dia kan mulai belajarnya, kita bilang aja mulai belajar itu dari SMA kayak gitu kan. Mulai fokusnya dari SMA. Mulai fokusnya dari SMA. Bisa langsung melejit UI lagi kayak gitu kan. Nah kamu sendiri UI-nya itu emang kamu itu targetnya ke UI kayak gitu kan. Wah pokoknya UI itu yang paling, wah saya harus UI, atau punya alasan yang lain nggak? Enggak Bu sih. Cuman saya mau tahuin juga UI sama UIN Jakarta. Karena alasannya kalau UIN itu adalah kakak kamu kuliah di sana. Iya Bu. Kalau UI Kalau mah UI? itu lewat jalan ke UIN Bu, ada stasiun Iya. di sana. Kamu ngelihat nih, oh ini Iya, Ada nanya, kampus ini gitu ya. kampus apa gitu ya ke kakak. iya Bu. Terus kata kakak, Ini Apa? kampus UI, oh, Universitas nomor 1 cina di Indonesia oh katanya. bilang gitu kata Iya. kakak teh. Terus kata kamu apa? Saya harus- apa? Di sana. Saya harus sekolah di sana. Bilang nggak ke kakak Enggak Bu. dalam hati? Iya Bu. Saya harus sekolah di Head. sana. Usia berapa? Kelas berapa? Kamu bilang saya harus Harus sekolah di sana. Usia berapa ya? Kelas 1 Bu, kelas 1 SMP Bu. Tapi itu teh masih sadar juga Bu, masih nakal maksudnya. Iya, masalahnya dia kelas Tapi 1. udah ada keinginan untuk sekolah di sana gitu. Iya, Bu. Bener, iya bener. Tapi nyambung ya, nyambung. Sebenarnya nyambung aja. Walaupun dulunya kondisinya kayak gimana, dia udah punya keinginan kayak gitu ya. Udah ada tujuan. Udah ada tujuan sebelumnya. Nah, pas nih kamu memutuskan, wah UI, pokoknya UI. Ah itu gimana nih ceritanya? Atau kamu mencoba ke kampus yang lain nggak? Atau Enggak, Bu. langsung UI. Langsung UI aja? Sama kakak juga disaranin ke sana aja cina, kan daftar SN mah enggak harus enggak harus banyak maksudnya Bu, banyak keluar biaya gitu. Oh iya. Cuman daftar doang katanya. Iya. Ya pilih aja UI saya teh Bu. Terus? Daftarnya juga di rumah Bu, gak di sekolah Bu saya. Oh yang lain mah di sekolah, ada Iya, yang Bu. sekolah. Soalnya gitu, maksudnya sayang kalau cina kalau ke UI takut gak dapet gitu. Ah. Ya Bu, disaraninnya sama universitas lain gitu Bu. Kan kita pengen ke situ gitu. Iya Bu, kemarin teh tingkat keketatannya itu teknik sipil khususnya. Iya, 1 emang. banding 18 kalau nggak Iya, salah. emang makanya kaget. Soalnya jalurnya SNMPTN lagi kan, itu aja. Walaupun sebelumnya udah ada kakak-kakak kelasnya, alumni yang masuk UI, tapi bukan jalur SNPTN kayak gitu kan. Nah itu kamu ada nggak mimpi atau apa? Kan suatu apa sih? Itu mah emang keajaiban bagi hidup kamu ya. Kalau lihat dari proses gitu ya, doa orang tua mungkin. Iya kayak Bu, gitu. doa orang tua mungkin. Doa orang tua mungkin. Pasti itu. Pasti itu. Kamu sampai sungkem nggak, sampai apa nggak pas kita kamu bilang kamu Lulus. tahu nih ya, lulus Ahmad Saleh. Pas kamu datang nih nyamperin orang tua kamu tuh, gimana tuh? Apa datar aja bilang mah gitu? Sambil Ya, nangis atau apa? Bilang aja gitu. Sambil itu Bu, sambil happy ya. Sambil Kenapa? Seneng. senang ya Bu, susah berkata-kata gitu. Gak nyangka. Gak nyangka. Bener ya, dari apa sih Cuman, kepolosan tadi gitu? Bu, Apa? sebelum daftar itu saya tuh cari-cari Bu di internet. Ya. Nah, ada ketemu YouTube Apa yang katanya? nilainya tuh di nilai rata-rata itu berapa ya? Nilai teknik sipil tuh 87, berapa gitu. Bu. Ya, terus? Si kakak itu teh yang saya tonton di YouTube nilainya tuh 88 kalau gak salah, tapi dia bisa lolos Bu SN. Kalau Ahmad Saleh berapa? 89 Bu. Oh, berarti Koma jadi kamu berapa? tuh agak pede gitu ya? Iya Bu. Oh, gitu. Tapi kan banyak yang punya rata-rata segitu. Tapi ya ini mah udah rezekinya, udah takdirnya. Tapi ada gitu. nilai yang khusus Bu. Yang untuk khusus. teknik sipil. Nilai apa? Nilai matematika, nilai Iya. fisika sama kimia. Bahasa Inggris kalau nggak salah. Ya, Yang keempat. kamu mah. yang paling lama bahasa Inggris ya? Iya, Bu. Karena kan kalau matematika, fisika, kimia itu kan Udah pasti. berkaitan adik kakak, menghitung kamu bisa Iya. ngejar ya. Kan harus grafik gitu teh, Bu. Iya, kamu grafiknya alhamdulillah bagus ya. Iya, Bu. Saya tuh nilai matematika wajib tuh paling besar, Bu. Berapa? 91 waktu kelas 1. Berarti makin ke kelas 12 kamu Oh, sampai makin ke kelas 12 tuh nilainya tuh 95 kalau nggak salah. berarti menolong. Kalau matematika minat dari 80 Ya. sampai 94, Bu.
Wis. Grafiknya 14, Bu. Jadi bener kayak dia emang basicnya emang udah punya kemampuan dari SD juga, kayak dia tadi bilang ya, matematika saya udah emang suka kayak gitu. Terus dibawa lagi ke SMA kayak gitu kan, makanya apa sih, jadi kayak apa sih Rik? Jadi apa ya kalau ceritanya Aman itu polos cerita, terus ekspresi juga ya biasa aja, datar kayak gitu kan. Cuman gitu ya. ada tujuan, di balik itu teh ada tujuan. Bener. Yang membuat kita itu tahu arah dan harus kemana kita bertujuan. Iya, cuman dia taunya cuman itu doang, 2 universitas itu, tapi dia fokus dengan keinginan dia ketika waktu itu SMP, dengan masa-masa yang tadi SMP itu ya. Masa-masa Iya. pubertas bereksploitasi. Yang kata kamu masa-masa apa itu SMP? Ya, Bu, pernah di gunting rambut, Bu, sama wali kelas. SMP? Iya, Bu. Saya pernah marah, Bu. Ke wali kelas? Iya, Bu. Sampai wali kelasnya juga bilang, Apa? belum ada cina yang berani sama bapak cina. Oh, orang laki-laki. Kamu doang. Berarti kamu apa sih, banyak apa sih ketika nanti itu banyak main ke guru minta maaf. Iya, Bu. Jadi nggak apa-apa, jadi itu kan pembelajaran, nggak mungkin lah untuk usia sekarang melakukan hal itu kayaknya ya. Itu masa-masa emang flashback yang nggak bisa kita hindari gitu ya. Tapi banyak banget pembelajarannya kayak gitu. Apalagi Rik, mau nanya apa? Banyak sekali kejutan-kejutan Ahmad Salehnya. Ini OSN yang di SMA itu megang OSN apa? Ya, OSN kimia. ekonomi sama Ekonomi. kimia, cuman pilih kimia. Kimia. Nah, kan kata Ahmad Saleh kalau saya itu belajar saya pasti bisa. Nah, kenapa sih waktu ketika kamu OSN kimia kamu nggak dapet nih? Nggak belajar, Bu. Ah, bener. Berarti kamu emang nggak niat atau apa? Cuman pengen tahu aja, Bu. Jawaban Ahmad Saleh itu nggak ada yang rumit. Apa sih? Polos, sederhana. Cuman ini. Dari itu juga kayak gitu. Kalau peringkat kelas, Iya, peringkat kelas. selama di SMA. Ketiga, Bu. Ketiga. Konsisten ketiga Iya. terus gitu. Ya, Bu. Oh iya, benar-benar. Nah, ada nggak ketika sekarang kan udah ada kabar nih, udah kemana-mana ya, kabar bahwa kamu tuh masuk UI ya, jalur SNMPTN. Nah, teman-teman kamu, masalah kamu tuh kayak nggak nyangka kamu, ada nggak banyak yang ngontek kamu, yang chat kayak gitu, banyak nggak? Belum tahu, Bu. Sekarang mapan udah lost contact sama teman-temannya. Maksudnya ketika kamu diumumkan lolos itu video kamu gitu ya, video yang diunggah sama salah satu guru di SMA ya, itu jadi viral ya, jadi banyak yang ngepost gitu ya. Kamu tahu nggak banyak yang ngepost kamu? Kurang tahu, Bu. Cuma. Aduh, lolos datar-datar. Jadi ketika yang lain itu heboh, dia juga kurang tahu kayak gitu ya. Jadi kamu taunya apa sih? Waktu taunya kamu apa? Sampai setitik ini kamu taunya apa gitu? Maksudnya? Saya harus seperti apa tuh, kayak gitu kan? Oh, itu pas dapat, Bu. Ya. Ya bilang pas tahunya saya mah Pak, Bu. Bilang ke Pak Dewi. Ya. Disuruh Pak Dewi teh langsung ke itu, ke Labcom. Ya. Nah, di sana teh pada bilang selamat, Bu. Tapi saya juga belum percaya, Bu. Sampai 2 hari 2 malam, Bu. Belum, maksudnya agak tidur maksudnya. Tidurnya paling sejam 2 jam gitu. Oh, gitu. Oke, ini kan tadi dari pengalaman banyak kamu yang di luar yang ini ya, di luar gol kamu yang ini ya. Nah, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang di sana yang nonton ini gitu ya, dari seorang Ahmad Saleh gitu? Pesan-pesannya apa? Atau kata-kata motivasi Ya, benar. supaya membangkitkan kita. Ya, yang harus disampaikan. Iya, Bu. Seperti kata Muhammad Al-Fatih, Bu. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita masih hidup, Bu. Luar biasa. Bener. Ya, ternyata emang dari segi kepolosan dia menjawab itu, di dalamnya itu berbobot ya. Banyak apa sih yang nggak nyangka ya. Tadi aja sebelum tag itu kita tuh masih mikir, mantannya nyari kayak gitu kan. Tapi itu kejutan. Ini suatu kejutan lah buat kita ya, dari seorang Ahmad Saleh yang wah lah. Sampai kita cuma taunya golnya doang, SNMPTN nih kayak gitu kan. Tapi kita ucapkan selamat
selamat lah ya. Ya. Pokoknya sukses. Apa yang dicita-citakan nanti pokoknya terwujud, lancar. Sekarang Amin, juga kan Bu. kamu lagi memperdalami bahasa Inggris ya. Ya, Bu. Kayak gitu. Kan kamu juga bilang kalau saya belajar pasti bisa. Yang kamu udah punya keyakinan itu ya. Pasti itu akan mempermudah kamu gitu. Karena seorang yang sudah tahu kekurangan dan kelebihannya itu bakal mudah gitu. Bakal mudah mencapai apa yang dia inginkan kayak gitu kan. Agerik. Udah kayaknya Gak bakalan beres sih kalau ngobrol terus. luar Masih biasa. banyak sekali materi yang harus diulik nih. Banyak ya, walaupun polos tapi ternyata gitu ya, banyak terpesona ya. Jawabannya emang nggak inilah, cuman jawaban biasa, tapi ternyata luar biasa gitu. Sekali lagi terima kasih ya Ahmad, mau Atas. ya meluangkan waktu ya. Iya. Ayo Rik, jangan bosan, ingatkan yang mau jadi narasumber nih, mau kemana? Tinggalkan jejaknya di kolom komentar, berceritalah semenarik mungkin dan nanti dari pihak tim kami akan menghubungi. Atau bisa juga DM? DM IG Bangku Sekolah 13. Oke, jangan lupa follow juga ya Bangku Sekolah 13-nya. Nah, untuk obrolan kita sama Ahmad Saleh kayaknya cukup dulu sampai di sini. Walaupun banyak banget dari kita nih pribadi yang ingin kita cari tahu ya, ulik lagi ya. Nantilah kalau mungkin nanti Ahmad Saleh sudah kuliah di UI, kita ulik lagi di sana bagaimana pengalamannya, berbagi cerita dengan kita semua. Maka pertemuan kali ini kita ucapkan terima kasih dulu Ahmad Saleh ya semuanya, dan terima kasih juga bagi yang Para pendengar, Iya, penonton setia kami, tetap dukung, like, comment, and subscribe. Oke, ketemu lagi nanti guys. Dah.